Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nizar Nauli Sinangwing, NIM A4 2018-0065 dari kelas 6B, ingin menyampaikan hasil jawaban ujian tengah semester mata kuliah evolusi. Nah, yang pertama, beberapa teori evolusi tidak sesuai dengan keyakinan kita. Namun, mengapa kita sebagai seorang muslim tetap perlu belajar evolusi? Nah, menurut saya, dalam Islam, manusia adalah makhluk yang paling sempurna, yang dibekali oleh akal dan juga perasaan. Akal tersebut digunakan oleh manusia untuk berpikir dan digunakan terus-menerus untuk belajar. Sedangkan perasaan digunakan untuk meyakini sesuatu sesuai dengan Al-Quran sebagai pedoman seorang muslim. Nah, ketika manusia tersebut mau belajar dengan sungguh-sungguh dan ia mendapatkan ilmu yang cukup, maka ia dikatakan sebagai manusia yang memiliki derajat yang lebih tinggi. Sehingga, walaupun ilmu yang ia pelajari tersebut tidak sesuai dengan perspektif Islam, maka sebagai seorang muslim yang baik, maka dia harus tetap menghargai dan juga masih tetap belajar dan mengetahui pembahasan yang sedang dipelajari sebagai bagian dari bentuk untuk menambah ilmu dan juga wawasan. Namun, ilmu yang sedang dipelajari tersebut haruslah kita sesuaikan dengan cara berpikir atau pola pikir kita sebagai seorang muslim dan cara pandang Islam dalam memecahkan sesuatu permasalahan yang sudah tertulis atau tertuang dalam Al-Quran jutaan tahun silam sebelum manusia itu dilahirkan. Nah, contoh-contoh teori-teori evolusi yang mungkin di dalam Islam sudah tertulis. Contohnya itu pada teori evolusi kosmik atau teori pembentukan alam semesta atau pembentukan bumi, di mana hal itu juga sudah diceritakan dalam cerita Big Bang bahwa bumi itu dulunya berasal dari sebuah titik, namun terjadi sebuah ledakan sehingga menyebabkan bumi itu terpisah-pisah, sehingga alam semesta mengalami perluasan seperti saat ini. Sehingga jika digambarkan atau diilustrasikan pada gambar, maka akan sedemikian rupa. Jadi bumi dulunya sebagai berupa titik, kemudian terjadi ledakan hingga terpecah belah dan terjadi perluasan hingga saat ini. Nah, kemudian di dalam Al-Quran, Allah juga telah menuliskan bahwa mengenai cerita pembentukan bumi itu tertuang dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka, mengapa mereka tidak beriman? Nah, Allah telah menuliskan hal itu di dalam Al-Quran. Jadi, antara teori dan juga kenyataan dalam Al-Quran itu sejalan. Nah, nomor 2, jelaskan pengertian evolusi dan apa maksud pernyataan dari evolution as theory and fact. Nah, evolusi sendiri itu diartikan sebagai perubahan makhluk secara berangsur sesuai dengan perubahan zaman. Sedangkan pada dasarnya evolusi itu juga dapat diartikan berupa teori dan juga fakta. Nah, seperti apa pernyataan tersebut? Nah, jika evolusi dikatakan sebagai teori, diartikan bagaimana jika evolusi itu dapat menceritakan mekanisme perubahan. Nah, dari teori kosmik tadi sudah dibuktikan bahwa teori-teori tersebut sudah diceritakan dalam cerita Big Bang. Dan nyatanya sebagai fakta, bukti-bukti tersebut juga kuat karena sudah tertuang di dalam Al-Quran. Nah, ketiga, proses evolusi makhluk hidup melibatkan 5 mekanisme utama, yaitu mutasi, rekombinasi gen, gen flow, genetic drive, dan seleksi alam. Jelaskan bagaimana kelima mekanisme tersebut bekerja sehingga dapat menjadikan populasi makhluk hidup dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu atau dengan kata lain berevolusi.
Nah, pada dasarnya, kelima mekanisme tersebut saling berkaitan dan saling berkesinambungan untuk mengalami suatu perubahan seiring berjalannya waktu. Maka hal-hal tersebut dapat digambarkan atau diilustrasikan berdasarkan fenomena-fenomena berikut ini. Nah, yang pertama yaitu pada mekanisme mutasi. Mutasi sendiri itu dalam artian merupakan peristiwa perubahan wujud individu dalam suatu populasi. Contohnya, yakni ketika ada dua kumbang atau dua kepik yang saling melakukan perkawinan, maka secara logika dia juga akan menghasilkan anakan yang seperti pada kepik yang berwarna hijau ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dia juga dapat menghasilkan anakan yang akan mengalami mutasi, sehingga disebut sebagai individu yang mutan. Jadi bisa digambarkan pada gambar di samping ini. Nah, yang kedua adalah gen flow atau aliran gen, di mana merupakan peristiwa di mana terjadinya migrasi dari suatu populasi ke populasi yang lain. Ilustrasinya yaitu jika terdapat dua populasi, yaitu antara kepik yang berwarna hijau dan kepik yang berwarna kecoklatan. Nah, dari kedua populasi ini, salah satu dapat bermigrasi ke populasi yang lain. Contohnya, yaitu kepik coklat ini akan bermigrasi ke populasi kepik yang berwarna hijau. Nah, di dalam kehidupannya seiring berjalannya waktu, maka tidak menutup kemungkinan bahwa si kepik yang berwarna coklat ini juga akan melakukan proses reproduksi, sehingga lama-kelamaan pada populasi hijau ini juga akan terdapat anakan-anakan yang bersifat mutan. Nah, yang ketiga yaitu adalah seleksi alam. Seleksi alam ini merupakan peristiwa terjadinya perbedaan antar organisme berdasarkan kemampuan bertahan hidup, reproduksi, bahkan mikroevolusi seperti perubahan warna. Nah, seleksi alam ini bisa diakibatkan karena adanya faktor mekanisme sebelumnya. Bisa diakibatkan karena adanya mutasi, bisa diakibatkan karena adanya aliran genetik. Nah, contoh saja seleksi alam ini juga dipengaruhi oleh adanya aliran genetik. Jadi ketika tadi si populasi kepik coklat bermigrasi ke populasi kepik hijau, maka lama-kelamaan pasti juga akan menghasilkan anakan yang bersifat mutan. Nah, dari situ, maka si populasi ini dia akan menempati suatu lingkungan yang pada dasarnya kering, kemudian berwarna kecoklatan misalnya tanah. Nah, dari hal itu maka terdapat predator, di mana predator tersebut adalah burung. Nah, pada burung ini dia merupakan pemakan serangga. Namun burung ini hanya melihat kepik yang berwarna hijau karena warnanya yang mencolok. Maka warna tersebut merupakan mikroevolusi atau perubahan mikroevolusi yang kecil pada warna kepik ini. Sehingga lama-kelamaan burung ini akan memakan kepik-kepik yang berwarna hijau dan pada akhirnya kepik yang berwarna hijau akan habis dan tersisa hanya kepik-kepik yang berwarna coklat, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah rekombinasi genetik, di mana rekombinasi genetik ini merupakan peristiwa persilangan antara dua spesies yang sama, tetapi berbeda varian. Contohnya, ketika disebut juga sebagai crossbreeding atau persilangan, di mana ketika contohnya pada domestikasi kuda. Ada kuda Amerika yang disilangkan dengan Arabian, maka dia akan menghasilkan kuda yang sifatnya itu dapat menghasilkan anakan lagi. Nah, hal itu pula dapat terjadi pada contoh ilustrasi si kepik ini. Nah,
Tadi kan dikatakan bahwa rekombinasi gen itu merupakan peristiwa persilangan antar dua spesies yang sama tetapi berbeda varian. Nah, dalam hal ini itu terjadi dua sifat atau dua karakter. Ada yang bersifat non-random mating dan juga yang bersifat random mating. Di mana ketika non-random mating ini merupakan persilangan atau peristiwa kawin dengan sesamanya. Misal, kepik coklat ini dia hanya mau kawin dengan sesamanya atau yang kepik berwarna coklat, maka besar kemungkinan dia juga akan menghasilkan anakan yang sama. Tetapi berbeda dengan sifat random mating dalam hal ini, maka karena random mating ini dia memiliki peristiwa kawin yang berbeda atau secara acak. Bisa yang coklat, kepik coklat ini kawin dengan kepik yang berwarna keemasan, bisa juga coklat muda. Nah, dari persilangan ini, dari persilangan antara kepik coklat contohnya ya, pada kepik coklat dengan kepik keemasan ini, maka dia juga akan menghasilkan individu baru. Nah, individu baru tersebut juga akan memiliki ciri-ciri yang lain. Misalnya, dia berwarna coklat dengan bintik-bintik hitam, dengan sayap yang kecil, dengan memiliki tanduk, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu pada mekanisme genetic drive atau penyimpangan genetik. Nah, penyimpangan genetik ini diartikan suatu peristiwa yang diakibatkan karena perubahan komposisi genetik pada populasi akibat kejadian acak. Nah, jika diilustrasikan, ada generasi pertama yang melakukan perkawinan secara acak, baik itu kepik coklat dengan hijau, hijau dengan hijau, atau coklat dengan coklat. Maka secara persentase itu jika dalam satu generasi ini ada 100 individu, maka ada 75 yang berwarna hijau dan 25 berwarna coklat. Nah, dari persilangan secara acak ini, maka akan menghasilkan generasi kedua. Generasi kedua yang seperti apa? Nah, dari itu, maka dari persentase awal itu akan timbul perbedaan. Nah, perbedaannya seperti apa? Nah, dari yang kepik berwarna hijau itu mengalami penurunan jumlah. Sehingga yang berwarna coklat itu akan semakin tinggi seiring berjalannya waktu karena adanya proses kejadian acak seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.